Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Alamin. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Baik, teman-teman sekalian. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempertemukan kita di pertemuan hari ini yang spesial karena biasanya hari Kamis kita ketemu di hari Ahad sama Dr. Agus Rahmadi. Jakarta cuaca hujan sejak semalam nih. Mudah-mudahan tidak menyurutkan niat kita untuk belajar bersama hari ini. Salawat salam tak lupa senantiasa kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW pada keluarganya, dan insya Allah kita termasuk sebagai pengikut beliau yang tetap istiqomah hingga akhir hayat nanti. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa kami mengimbau untuk kelancaran kegiatan kita untuk mematikan mic dan videonya selama kegiatan berlangsung, kecuali narasumber dan moderator nantinya. Itu untuk kelancaran kegiatan kita juga, mari sama-sama kita mulai kuliah kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kegiatan kita dengan pada Dr. Ina sebagai moderator. Silakan dokter. Terima kasih banyak Mas Dwi atas waktunya. Dr. Agus Rahmadi, ini mohon maaf, saya jam 9 harus ngisi acara seminar ngisi tentang lansia. Jadi jam 9 nanti mungkin bisa langsung ditangani dengan Mas Dwi untuk moderatornya. Nah, baik kita mulai Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Waalaikumsalam. Sehat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini pagi-pagi udah semangat banget ini, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di sini pagi ini, walaupun Bekasi hujan dari semalam, hujan mendung jadi ini dingin. Nah, tapi tidak menyurutkan semangat kita semua untuk belajar ya. Alhamdulillah, puji syukur kita atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Mudah-mudahan kita semuanya sehat jasmani rohani. Sehat secara emosi, sehat secara spiritual, ya, sehat secara sosial. Dan alhamdulillah. Waduh, itu belum apa-apa udah ada yang raise hand. Padahal kita belum acara belum dimulai. Dan tak lupa juga kita salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Insya Allah kita yang senantiasa menjalankan sunnahnya dan teman-teman semua di sini mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, puji syukur kita pagi ini kedatangan tamu yang luar biasa karena Dr. Agus super spesial sibuk ya. Jadi mohon maaf hanya bisa hari Minggu. Dan ini teman-teman pada bertanya-tanya, kenapa jadi hari Minggu? Hari Kamisnya nanti ada apa enggak? Hari Kamis tetap ada, cuman ini spesial Dr. Agus hari Minggu. Jadi ini dimajukan jadi hari Minggu tapi Kamis tetap ada. Jadi, nah. Silakan Dr. Agus Rahmadi, beliau adalah sebenarnya adalah pakar-pakarnya Bekam ya, jadi guru-gurunya dokter Bekam nih. Monggo silakan dokter. Terima kasih Dokter Ina, mohon maaf saya bisa nyari Ahad. Saya sibuk mengajar karena lagi makan ujian soalnya Dokter Ina. Oh iya ya, luar biasa. Iya, jadi banyak waktu dan pikiran. Banyak menguji sama menyelesaikan S3-nya. Baik, izin saya mulai Dok Ina. Lancar ya Dok ya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi
khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Senang rasanya bisa bertemu dengan Dr. Ina dan teman-teman sekalian di Zoom ini. Mudah-mudahan di pagi hari ini Allah berikan keberkahan kepada hidup kita. Amin, amin. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita mendapatkan barokah juga. Amin, Dan amin. mudah-mudahan kita selalu bersyukur juga kepada Allah. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini diberi kesehatan sama Allah. Dan bagi yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Izin Dr. Ina, saya share screen Dr. Ina. Oh iya, monggo silakan Dok, udah saya jaga. Sampai jam berapa Dr. Ina penyampaiannya? Aslinya dari jam 8 sampai jam 10 ya Dok. Tapi nggak apa-apa kalau hari ini dokter ada waktu bisa sampai jam 10 juga. Karena ini sangat banyak Dok, ada dari 5 negara nih kita yang menonton. Banyak banget, ada dari Brunei, Malaysia, Singapura, ada yang dari mana Abu Dhabi apa gitu. Baik. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa dipahami. Mohon maaf kalau nanti ada bahasa-bahasa yang terlalu molekuler, tapi memang ini kan kajian pakar ya, jadi memang harus molekuler. Jadi kebenaran biomedik saya memang bidang onkologi, jadi memang saya banyak berkecimpung nih di bidang onkologi, Dr. Ina. Iya. Sudah terlihat ya, Dr. Ina ya? Sudah, tinggal dilebarin aja. Ya, ini menarik gitu ya ketika bicara bekam gitu ya. Saya nyebutnya cupping ya di sini dan kanker gitu. Pasti timbul pertanyaan, boleh nggak orang kanker dibekam? Timbul pertanyaan lagi, bekam bisa nyembuhin kanker apa enggak? Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik karena ternyata penelitian bekam ini terus berkembang. Di beberapa negara aja terus ada tuh penelitian tentang bekam. Bahkan ketika saya coba searching lagi tentang penelitian bekam, ternyata sudah cukup luar biasa. Termasuk tadi disertasinya dokter apa nih judulnya? Oh, kalau disertasi saya tentang Al-Quran. Oh, Al-Quran ya. The Power of Quran. Masya Allah. Jadi bisa berdialog nih dengan makhluk melalui Quran. Ya. Masya Allah. Nanti bukunya insya Allah mudah-mudahan. Ini menarik lagi Dr. Ina kalau bicara Quran dan kanker. Waduh, Allahu Akbar. Ya Allah. Karena udah ada penelitiannya ya Dok. Iya, ayat-ayat itu kankernya menjadi mengecil ya. Iya. Kalau saya malah lebih spesifik, malah dengan makhluk. Nah, nanti buku saya nanti mudah-mudahan bisa keluar ya. Iya, mudah-mudahan. Ya, ini lagi sidang terakhir saja untuk ujian saya. Ya, baik. Mungkin sudah dikenalkan sama Dr. Ina ya. Saya Dr. Agus. Mungkin sedikit saja saya kebenaran mengajar Dr. Ina, ngajar di Fakultas Kedokteran UHAMK. Gitu ya. Jadi memang pekan-pekan ini memang pekan sibuk ujian. Gitu ya. Jadi mohon maaf saya mengajukan minta hari Ahad karena memang full gitu ya. Dokter apa yang diajar di kedokteran UHAMK? Integrasi agama dan kedokteran. Jadi integrasinya, kalau kita tuh ada yang namanya SKKDM ya, standar karakteristik dan kompetensi dokter Muhammadiyah ya. Jadi ada pelajaran bekam di dalamnya, pelajaran ruqyah di dalamnya. Itu yang saya ajarkan. Ya Allah. Dan ini baru ada di kayaknya nggak diajarin di fakultas lain deh, apa universitas lain. Iya benar. Spesial kayaknya UHAMK. Iya, bahkan ada satu blok di dalam kedokteran. Hanya untuk kedokterannya atau untuk fakultas lain juga?
Gimana Dokter Ina? Ngajarnya hanya di fakultas tertentu aja atau di semua fakultas ya? Fakultas kedokteran Dokter Ina. Saya ngajar di Fakultas Peran Kedokteran. aja ya? Fakultas Maksudnya yang lain nggak Kedokteran. diajarin ya, cuman itu aja ya? Ada Masya lagi Allah, saya. tapi itu juga luar biasa ya. Ya, saya juga ngajar juga tentang imunologi dan onkologi di kedokteran ini. Jadi tidak hanya integrasi, tetapi juga memang belajar basic kedokteran ya. Ada onkologi dan ada imunologi. Karena memang background pendidikan saya kan agama dan kedokteran sama Masya Allah. onkologi. Pelajaran kita hari ini onkologi. Oke. Suara saya sudah jelas, Dokter Ina? Apa terputus-putus? Jelas. Jelas ya. Jelas dok, jelas. Baik. Baik, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nanti memang ada bahasa-bahasa yang medis. Ini yang hadir ini medis atau non-medis, Dokter Ina? Kebanyakannya non medis sih dok, tapi ada juga non-medis. beberapa yang medis, kemudian yang nakes juga banyak, tapi ada juga yang banyak juga yang masih awam, jadi pengen tahu bagaimana bekam bekerja, mungkin. Baik. Baik, jadi di awal ini saya mohon maaf ya Dokter Ina sama teman-teman sekalian kalau nanti ada bahasa-bahasa yang bingung, tapi mudah-mudahan ini bisa dijelaskan. Saya akan coba terangkan secara perlahan, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan. Baik, ini prolog saya terlebih dahulu sebelum saya masuk ke materi secara biomolekuler. Ya. Kalau kita lihat angka kejadian kanker di sini, itu ternyata Indonesia udah masuk kategori tengah-tengah. Yang paling sedikit kankernya di Afrika. Ternyata orang lapar sedikit kanker ternyata. Ternyata banyak makan, banyak resiko kanker. Ya. Apalagi di negara-negara Amerika ya, itu sudah luar biasa itu angka penyakit kankernya. Karena di sana berkembang junk food seperti itu ya. Tapi di Afrika boro-boro ya mau makan aja susah ya. Jadi wajar nih ya, sakitnya bukan kanker ya, paling busung lapar ya. Jadi Indonesia sudah mulai tengah-tengah, ini yang harus kita waspadai. Ya, karena berhubungan dengan pola hidup, pola makan, dan pola pikir kita. Kalau kita lihat angka kanker, ketika saya melihat data, ini ternyata banyak diderita oleh wanita. Nah, dan kasus kanker payudara ini angka yang cukup luar biasa. Jadi mudah-mudahan nih bagi wanita-wanita, ya akhwat-akhwat semuanya, mudah-mudahan terhindar dari penyakit kanker. Karena memang ini angkanya cukup besar sekali. Ya, kalau pada laki-laki ada prostat. Ya. Prostat itu juga angkanya memang cukup besar. Kebenaran tesis saya itu tentang kanker paru. Walaupun kecil, tapi angka kesembuhan yang cukup sulit. Kecil, tapi cukup sulit. Ya. Maka itu saya meneliti tentang mikroRNA. Jadi bagaimana ekspresi mikroRNA pada kanker di paru-paru. Ya, saya meneliti tentang MIR206. Nah, ini mungkin agak sedikit ribet bahasanya ya. MikroRNA itu bagian terkecil dari RNA. RNA itu adalah kode yang mengatur produksi dari protein yang dihasilkan dari DNA. Mudah-mudahan bisa dipahami nih ya. DNA itu kode gen yang ada di dalam inti sel yang mengkodekan kita. Kode hidung, kode mata, kode mulut, kode kulit, itu namanya DNA. Nah, DNA itu untuk mengekspresikannya perlu yang namanya RNA. Nah, RNA ini menghasilkan nanti protein. Nah, satu yang menarik ketika mengkaji tentang kanker adalah tentang mikroRNA. Bagaimana mengendalikan RNA-nya ini supaya RNA-nya tidak over ekspresi misalnya seperti itu. Tapi ini kajian yang berbeda. Ya, tapi yang pasti saya sikapi di sini, apapun kankernya, gitu ya, ini adalah penyakit yang perlu kita waspadai. Tetapi saya selalu memotivasi pasien-pasien saya, apapun yang menimpa pasien-pasien saya selalu ingatkan bahwa ini boleh jadi sakit ini adalah ujian dari Allah. Boleh jadi sakit ini adalah introspeksi untuk diri kita sendiri.
Dan kalau kita ikhlas gitu ya, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, ternyata orang yang ikhlas, orang yang syukur, orang yang sabar dan bahkan senang dengan penyakitnya, kesembuhan kankernya jadi lebih baik gitu ya. Nah, ini yang harus saya coba tekankan. Jadi walaupun terkena kanker dan ini katanya penyakit yang mengerikan, buat saya tidak ada yang mengerikan kecuali dosa-dosa kita nanti. Jadi dosa ini yang harus kita waspadai ya. Jadi penyakit ya kita ikhtiarkan dan kita ikhlaskan dan menjadi introspeksi diri ya. Nah, sedikit coba sebelum masuk ke molekuler. Jadi bagian terkecil dari tubuh kita adalah sel. Nah, di dalam tubuh kita ini ada sel-selnya itu jumlahnya banyak sekali. Bahkan ada yang bilang lebih banyak daripada bintang di langit karena ukurannya sangat kecil. Nah, di sini saya ingin mencoba membandingkan antara sel normal dan sel kanker supaya nanti masuk ke pembahasan molekulernya lebih detail lagi. Ternyata selnya aja sudah berbeda. Kalau sel kanker disebut juga dengan immortal cell atau sel yang tidak mati-mati. Ya, kecuali inangnya diangkat baru dia mati. Nah, ini menarik ketika kita mengkaji tentang kanker. Ini gambaran kasarnya saja bentuk sel kanker sama sel normal. Ya, kalau ibarat mulut, sel kanker itu mulutnya banyak gitu ya. Reseptornya banyak sekali itu. Ini kalau sebelah kanan kita lihat, maka itu kenapa sel kanker disebut juga sel yang rakus. Rakus sekali dia. Karena pertumbuhannya cepat, maka dia makannya banyak sekali. Ya, dan makannya banyak sekali dan nggak mati-mati lagi. Hebatnya. Ada satu hal yang cukup menarik daripada sel kanker ini adalah satu enzim yang namanya enzim telomerase. Enzim yang fungsinya memanjangkan DNA. Sel normal, telomerasenya tidak ada. Maka itu sel itu punya batasan mati tubuhnya, membelahnya. Ya, makanya kenapa kita ada batasan umur. Ya, karena sel pun juga ada batasan umurnya. Nah, sel kanker itu adalah sel yang immortal. Ya, tidak ada batasan umur. Ya, ini luar biasanya sel. Dan dia memang sel yang cukup nggak beraturan bentuknya. Kalau kita lihat di sini kan sangat tidak beraturan. Nah, ini gambaran sedikit saja gambaran tentang sel normal dan sel kanker ya. Ternyata sel kanker itu bentuknya irreguler, ya, lebih besar, terus lebih gelap, ya. Karena intinya memang besar dan biasanya selnya tidak matur, namanya imatur. Dan tidak ada komunikasi antar sel. Jadi sel di dalam tubuh kita itu ternyata berkomunikasi. Ketika penelitian saya yang tentang Quran ini, tidak hanya sel yang berkomunikasi, ternyata bakteri pun berkomunikasi. Ini menarik sekali. Di antar satu bakteri itu memotivasi untuk pertumbuhan dan menstop pertumbuhan dengan melalui komunikasi. Komunikasi mereka cukup unik. Kalau di bakteri itu ada namanya AHL, dan ada namanya AIP. Ya, AL itu namanya acylated homoserin lactone. Itu zat peptide atau zat protein yang diproduksi oleh bakteri untuk berkomunikasi dengan bakteri yang lain. Nah, ini menarik banget ini ya, ketika kita bicara komunikasi. Jadi jangan kita anggap bahwa manusia saja yang berkomunikasi. Ternyata bakteri berkomunikasi, sel pun berkomunikasi. Ya. Sel ini ibarat satu perkotaan kalau saya bilang ya, karena di situ banyak sekali proses-proses yang terjadi. Sel kita itu sel yang paling sibuk ternyata. Nah, kalau ada orang yang nggak sibuk, malu itu sama sel sebenarnya. Sel kita luar biasa ya. Nah, terus kemudian saya kembali lagi ke sini, nanti saya bisa melebar kemana-mana nih. Makanya kenapa saya pakai PowerPoint nanti. Jadi banyak ceramahnya nanti ini ya, karena intinya hakikat ini sebenarnya ini nanti. Yang menarik kalau kita belajar tentang sel ya, sel itu seperti makhluk hidup ya. Sel kita itu hampir sama dengan yang disebut dengan sel eukariot gitu ya, sama dengan sel ayam, sama dengan sel kambing. Sel kita tuh sama ya, tapi berbeda dengan sel bakteri gitu ya. Tapi sel kita dengan makhluk itu penting gitu. Ya, maka itu kenapa kalau kita menyembelih binatang harus baca basmalah. Kebenaran teman saya meliti tentang efek bismillah, ya, tentang penyembelihan. Ini menarik sekali karena melanjutkan penelitian dari saya, gitu ya. Jadi dilanjutin. Pentingnya kita memulai sesuatu itu dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah secara molekuler.
Ternyata dahsyat sekali. Ini yang membuat saya jadi tertarik terus meneliti, dan ini juga Dokter Ina saya jadi pengen belajar. Karena kalau saya masuk jurnal, paling direview. Tapi kalau sekolah, saya diuji. Nah, ujian ini yang buat saya cukup menarik. Karena banyak input-input. Kadang-kadang kalau saya nulis jurnal, benar sendiri. Tapi kalau nulis, ada yang uji. Nah, ini yang cukup menarik. Jadi bisa melihat kelemahan saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi teman-teman untuk selalu sekolah. Ini Masya lagi Allah. ngambil sekolah lagi, Dokter Ina lagi mau Kuasa ujian Allah lagi. banget ya. Masya Allah. Mudah-mudahan. Enggak senang dengan sekolah karena memang pengen diuji ini sebenarnya supaya tahu titik kekurangan kita di mana. Iya. Ya, oke, lanjut lagi. Ini mohon maaf melebar kemana-mana, mohon maaf. Ya, sel kanker itu ternyata dia tidak senang dengan oksigen. Ya, tapi dia rakus dengan gula, rakus dengan glukos. Dan sel kanker ini sangat sedikit sekali menghasilkan energi. Kalau sel normal menghasilkan dari makanan menghasilkan energi jumlahnya cukup banyak. Energi ini disebut dalam bentuk ATP. Sel normal itu bisa menghasilkan 1 mol glukosa dengan oksigen menghasilkan 38 ATP. Tapi sel kanker udah glukosanya banyak, nggak ada oksigen, ATP-nya sedikit. Ini yang akan menjadi pembahasan cukup menarik bagaimana penanganan terhadap. Terus kemudian lingkungannya itu lebih banyak kondisinya basah, asam, karena dia menghasilkan laktat. Laktatnya banyak sekali. Sedangkan sel normal kondisinya lebih condong alkali. Maka itu penting sekali kita memakan makanan yang tinggi antioksidan, makanan yang mengandung tinggi alkali, misalnya sayur dan buah. Dan itu juga memang tercermin dari mulut kita, kan mulut kita itu banyak gigi geraham, banyak gigi seri dibandingkan dengan gigi taring. Maka itu banyak sayur dan buah. Ini yang menyebabkan kondisi basah di dalam lingkungan tubuh. Kondisi basah ini yang menyebabkan sel kanker jadi tidak mudah untuk dia tumbuh. Karena sel kanker untuk tumbuh cepat, dia butuh kondisi asam dengan menghasilkan laktat dalam jumlah yang banyak. Jadi glukosa yang masuk ke dalam tubuh akan diubah menjadi laktat. Laktat ini yang selalu diproduksi. Dan uniknya lagi sel kanker tidak menggunakan mitokondria. Ini mohon maaf mungkin agak sedikit jelimet ya. Mitokondria itu adalah bagian dari sel di dalam tubuh kita yang berperan dalam menghasilkan energi. Kalau bahasa awamnya dapurnya sel. Nah, sel kanker itu nggak pakai mitokondria karena dia tidak butuh energi, dia hanya butuh asam saja untuk bisa bertumbuh. Itu ya. Dan sekali lagi, sel kanker adalah sel yang rakus. Ini logik sederhana. Kalau ada 2 orang, satu rakus, satu nggak rakus, kemudian kasih makan dua-duanya, kira-kira yang mati yang mana duluan? Pasti yang rakus mati duluan. Karena dia rakus banget kan. Maka itu salah satu treatment yang cukup menarik untuk pengobatan kanker dan mencegah timbulnya kanker adalah dengan berpuasa. Ya, minimal Senin Kamis. Jadi ternyata ini berhubungan sekali loh aspek ibadah yang kita lakukan sehari-hari dengan aspek kesehatan. Allah kan nggak butuh sholat kisah sebenarnya. Allah tidak butuh ini amal ibadah yang kita lakukan. Ternyata tidak lain apa yang kita lakukan ini bermanfaat buat diri kita. Kenapa pentingnya membaca bismillah itu juga luar biasa. Kenapa pentingnya kita berdoa? Ya, kenapa pentingnya berpuasa? Secara molekuler aja sudah bisa dijelaskan. Sel kanker tidak senang dengan kondisi yang basah. Sel kanker ternyata juga sel yang rakus. Ketika dipuasakan, maka dia mudah sekali untuk. Ini hebatnya puasa. Ya, terhadap tentang bagaimana menghancurkan atau menghambat pertumbuhan. Mudah-mudahan bisa dipahami, gitu ya. Baik, apa sih yang mencetus kanker? Sekali lagi, kanker adalah penyakit yang tidak diketahui penyebabnya. Ya, bahasa kita disebut dengan idiopatik. Kalau bahasa Islamnya wallahu alam ya. Tapi diduga faktor-faktor pencetus. Nah, ini pencetus nih. Saya ingetin pencetus ya, bukan kausatif ya, tapi pencetus. Pencetusnya ternyata cukup banyak. Ya. Ini agak salah tulis nih, harusnya kanker pencetus ya. Bisa disebabkan karena gen memang ada, tapi porsinya sangat kecil, 5-10%. Stres loh, cukup besar juga angka stres loh, 10-15%. Apa yang paling dominan di sini? Makanan ternyata, 30-35%. Maka itu Islam itu menekankan aspek ini loh. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Perhatikan makanan kita.
Ini penting banget. Apa yang harus diperhatikan? Kan Allah lanjutkan tuh firman Allah dalam Al-Qur'an kan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Lanjut tuh. Terus dilanjutin lagi dalam ayat lain, wa kulu washrabu wala tusrifu, walaupun halal dan baik tolong jangan berlebih-lebihan. Nah, ini penting sekali nih aspek makanan ini. Dan Islam menekankan aspek ini. Ya, maka itu kenapa ketika makan perhatikan makanannya, apakah ini halal, apakah baik. Kalau sudah halal dan baik jangan berlebih-lebihan. Karena ini akan menjadi permasalahan. Obesitas salah satunya. Itu bisa menyebabkan pencetus timbulnya kan infeksi yang berulang-ulang. Itu juga menyebabkan resiko timbulnya penyakit. Tapi yang paling besar adalah makanan. Maka itu penting sekali kan. Ya, bahkan ada doa kalau makan kan hubungannya dengan neraka ini. Ya, hindari kita dari neraka nih. Ya, sampai seperti itu doanya kan. Karena memang makanan ini cukup sangat krusial. Dan makanan apa yang harus kita perhatikan? Coba kalau kita lihat di sini, ternyata makanannya banyak mengandung gula. Ini yang makanya kalau kanker cukup tinggi ini ya. Jadi mohon maaf nih yang bagi senang gula ini paling besar ini ya, nilainya 26%. Walaupun juga ada makanan yang dibakar, yang gosong-gosong, yang dipanaskan berulang-ulang gitu ya. Ada juga makanan yang di di suhu tinggi ya. Terus kemudian nah gosong-gosong ini nih mohon maaf yang doyan gosong-gosong tolong dihindari ya. Termasuk kopi ya harus waspada ini yang gosong nih ya. Maka itu saya kalau menyarankan yang pengen pecinta kopi, saya minta yang light roasted ya. Kopi itu ada penelitian dia mampu mengobati kanker. Ini keren ini ya. Kombinasi cisplatin kombinasi dengan kafein ternyata mampu menghambat pertumbuhan kanker. Tetapi kalau yang gosong malah bikin kanker itu karena bersifat karsinogenik ya. Ya, itu jadi waspada gitu ya. Senyawanya namanya akrilamid. Akrilamid itu senyawa yang dihasilkan dari senyawa yang gosong. Kalau pada penelitian tikus itu kalau tikus dibikin kanker itu dikasih akrilamid ya. Jadi hati-hati dengan golongan akrilamid ya, senyawa yang digosongkan. Tapi kan enak dok makan ikan bakar, ayam bakar yang gosong-gosong. Nah itu yang harus waspada ya. Tapi yang pasti adalah makanan yang mengandung gula ini yang harus kita waspadai ya. Karena ini salah satu faktor pencetus. Oke, ini hanya gambaran sedikit saja ya. Nah ini treatment dalam pengobatan kanker yang terbaru saat ini yang dikembangkan adalah imunoterapi ya. Saat ini ada namanya anti PDL ya, program dead ligand. Tapi harganya cukup mahal. Tapi ternyata imunoterapi ini memberikan efek luar biasa nih untuk pengobatan terhadap kanker ya. Menarik soalnya. Jadi begini, ini sedikit saya terangkan tentang imunoterapi. Jadi gini, sel kanker itu kan sel yang, mohon maaf saya sebut dalam istilah munafik, sel munafik sebenarnya. Dia berpura-pura sebagai sel normal, tapi padahal dia merusak. Itu sel kanker. Nah, ada obat namanya imunoterapi, ya, anti PDL1 itu membuka tuh tabir kemunafikan, dibuka. Nah, setelah dibuka, imun pada makan. Imun kita nih harusnya pinter, tapi kalah pinter ini sama si kanker. Kanker itu luar biasa pinternya. Ini ciri-ciri orang munafik. Orang munafik itu begitu kan, tampak benar, soleh, tapi dia merusak sebenarnya. Maka itu orang munafik ini benar-benar tempatnya di neraka deh. Sama dengan kanker ini ya. Kanker ini kayak munafik gitu. Dia seperti sel normal, maka itu di imun menganggap dia teman, gitu kan, nggak dimakan sama imun, ya. Baru nih dia, padahal dia menyebabkan kerusakan. Nah, ternyata imunoterapi itu membuka tabir topengnya itu nih bahasa awamnya saja. Mudah-mudahan bisa dipahami sehingga imunnya tuh makan. Ini kalau kita bicara imun menarik sekali loh imun kita. Imun kita ini bergerak secara otomatisasi. Ya. Kita nggak bisa loh nyuruh imun kita. Lah, imun tolong dong ke tenggorok nih saya lagi radang tenggorok, nggak bisa loh imun kita disuruh. Siapa yang menyuruh mereka? Yang pasti yang membuat si imun itu siapa? Allah. Maka itu penting sekali ini pendekatan aspek spiritual
ya terhadap kesembuhan. Ya, maka itu kan dijelaskan kan, wa idza maridtu fahuwa yasfi, dan jika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan aku. Ternyata benar, yang menggerakkan imun siapa? Imun bisa bergerak siapa? Yang menggerakkan sel membelah satu menjadi dua ketika DNA-nya pecah siapa? Manusia itu ternyata tidak bisa mengatur tubuhnya sendiri kadang-kadang. Imun nggak bisa diatur, sel nggak bisa diatur, jangankan imun, jantung nggak bisa kita atur, kecuali otot tangan dan kaki kita bisa bergerak nih. Ya, tetapi jantungnya boro-boro nih, jantung tolong berhenti, nggak bisa. Mekanisme yang kita ada di dalam tubuh kita itu ternyata terjadi secara otomatisasi, dan Allah sudah persiapkan itu. Kita makan nasi, enak sekali ini makan nasi, makan kue enak. Pernah nggak kita mikirin bagaimana proses penyerapan di dalam usus, pembentukan feses? Kita hanya tinggal menikmati aja tuh enaknya makan roti. Kita minum air, aduh enak sekali ini air, enak sekali ini jus. Pernahkah kita berpikir bagaimana proses filtrasi di ginjal? Ternyata Allah sudah menyiapkan kita dengan sesuatu yang sudah luar biasa. Maka itu aneh kalau seandainya ada orang yang tidak bersyukur. Maka itu Allah berulang-ulang bilang tuh, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Jadi ya kita bersyukur. Nah, bentuk syukur kita adalah salah satu dengan aspek ibadah. Nah, ibadah ini sangat berkorelasi dengan respon ini. Ini luar biasanya ini. Ya, maka itu kenapa saya selalu menekankan terus-menerus bahwa pentingnya tauhid dalam pengobatan. Karena keyakinan kita kepada Allah ini yang harus kuat. Kadang-kadang mohon maaf, kita tauhid dengan obat, kita tauhid dengan dokter, wah hebat sekali itu dokter itu, wah hebat sekali ini obat ini, lupa tuh sama Allah. Adalah satu mekanisme yang ternyata si imun ini bergerak, siapa yang menggerakkan si imun ini? Ada mekanisme kemotoksin dan sebagainya, tapi pada dasarnya imun itu digerakkan oleh Allah untuk dia bergerak, untuk memakan, dan imun ini hebat sekali. Cuman banyak sekarang mekanisme-mekanisme yang mengkerdilkan imun. Padahal imun itu harus kita perbaiki. Salah satu aspek memperbaiki imun adalah dengan ibadah. Belum lagi nanti saya bicara dengan efek sholat tahajud terhadap respon imun. Ini begitu luar biasa. Oke ya, ini sedikit gambaran tentang terapi kanker dengan menggunakan imunoterapi. Ini cukup menarik. Ya, ini satu lagi yang kadang-kadang kita miss ya. Ada yang namanya kanker stem cell atau bahasa awamnya namanya bibit kanker. Maka itu dalam kedokteran ketika kanker sudah dioperasi, ada istilah namanya 5-year survival rate, angka kebertahanan hidup sampai 5 tahun. Karena dikhawatirkan relapse lagi. Karena ada yang namanya kanker stem cell. Saat ini dunia kedokteran belum bisa ini mengendalikan kanker stem cell. Kenapa kanker stem cell ini muncul gitu ya? Memang karena gen kan masalah. Nah, ada penelitian yang cukup menarik ini teman saya sendiri ketika di UI gitu ya, meneliti tentang kanker stem cell, tapi dia menggunakan tanaman obat namanya sambiloto. Nah, ini menarik sekali ya, ternyata bisa mereduksi kanker stem cell sampai 50%. Baik ya, ini yang kadang-kadang harus kita perhatikan. Gen, ada faktor gen. Ya, sel itu membelah pasti akan ada perintah kenapa dia membelah. Maka itu konsep tauhid ini cukup penting ya dalam pengobatan. Baik, itu gambaran kanker sedikit, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Tapi ini agak sedikit ribet sekarang nih. Mohon maaf ini ribet banget, tapi mudah-mudahan saya bisa menjelaskan, nanti kalau kurang bisa ke diskusi. Jadi ini dasarnya sel kanker sama sel normal. Jadi sel kanker kan kita tahu bahwa sel itu butuh glukosa. Glukosa itu untuk sel itu bekerja. Glukosa itu ibarat seperti makanan sel untuk dia bisa melakukan aktivitas. Menghasilkan apa? Energi. Ya, tetapi sel kanker dia tidak butuh energi, dia hanya butuh laktat. Maka itu dengan proses glukosa masuk ke pirufat tambah oksigen jadi laktat dia. Dia tidak menggunakan jalur mitokondria untuk menghasilkan energi. Kalaupun pakai hanya sedikit sekali, ya. Tetapi yang paling menonjol di sini adalah timbunan laktat. Ini yang cukup menonjol dari timbunan laktat. Maka itu kenapa sel kanker itu sel yang kondisinya jadi asam. Dia butuh suasana asam untuk dia bisa tumbuh. Nah, ini sedikit lagi tentang hasil energi yang dihasilkan. Kalau kita ngelihat bahwa
sel kanker itu kan sedikit sekali itu menghasilkan energi karena memang dia tidak menggunakan mitokondria secara optimal, ya. Dia hanya mengubah glukosa 85%-nya itu langsung dirubah menjadi laktat. Maka itu kenapa orang kanker itu sering lemes gitu ya, nggak bertenaga karena memang energi yang dihasilkan sel itu sangat minimal. Cuman 4 mol ATP itu sel kanker menghasilkan, tapi sel normalnya baru 36 ATP. Ini hubungannya ke aspek tadi. Ya, sama aspek makanan glukosnya ini yang harus kita coba perhatikan ini. Maka itu nanti salah satu pengobatan yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengalihkan kadar glukosa yang cukup tinggi. Ya. Nah, ini juga tentang kebutuhan glukos pada sel kanker itu meningkat cukup luar biasa. Glukosanya banyak. Maka itu walaupun banyak makan, tetap aja ini ya nggak dipakai untuk menghasilkan energi. Ya, ini gambaran sedikit. Ini mungkin saya skip aja karena memang ini terlalu jelimet di sininya ya. Nah, ini yang menarik. Nah, ini pembahasan kita ini yang pentingnya di sini. Nanti kan ada timbul pertanyaan. Bekam itu kan menimbulkan peradangan. Ya. Peradangan yang bagaimana? Nah, ini yang harus kita akan bahas. Jadi begini. Yang menyebabkan timbulnya kanker adalah peradangan kronis. Saya ulas ini ya. Peradangan itu dibutuhkan. Tapi kalau sudah kronis, masalah. Karena peradangan itu akan mengaktifasi respon imun. Tetapi kalau sudah kronis, timbul masalah. Nah, ini yang cukup penting karena ini pokok bahasan nanti bekam hubungannya dengan aspek inflamasi. Ya, kita kalau ngelihat di sini ya, stres ya, makanan, terus lingkungan, asap rokok, virus, bakteri, ini salah satu faktor-faktor yang memicu ya terjadinya proses peradangan. Ya. Di sini ada namanya tumor nekrotik faktor atau TNF, interleukin 1, interleukin 6. Ini adalah zat-zat yang dihasilkan ketika diberikan paparan-paparan yang bersifat karsinogenik yang menimbulkan efek peradangan kronis. Rokok kalau dipaparkan terus-menerus, akan menyebabkan peradangan kronis dan ending-endingnya bisa menyebabkan timbulnya tumor. Virus kalau terus-menerus, apalagi dengan virus-virus khusus ya, misalnya virus serviks misalnya ya, terus hepatitis misalnya ya, kalau timbul kronis terus-menerus akan berisiko menyebabkan timbulnya tumor atau termasuk stres. Stres itu kalau terus-menerus juga jadi kanker. Stres itu boleh sekali-kali gitu menjadi motivasi, tapi kalau terus-menerus kronis ya sudah, itu timbul yang namanya kanker. Jadi stres itu pun juga memicu peradangan kronis. Ya, stres psikis loh ini ya. Walaupun di sini juga ada stres fisik ya, tetapi saya lebih mencondongkan juga aspek psikologikalnya. Maka itu pentingnya ketika sakit itu bahagia, itu penting banget ternyata. Ya, saya selalu memotivasi pasien bahagia dengan penyakitnya. Ya, karena penyakit ini merupakan satu mekanisme, mungkin Allah lagi pengen ngapusin dosa-dosa kita. Sekaligus kita introspeksi nih, jangan-jangan ada pola makan dan pola hidup kita yang tidak. Ya, jadi nanti ini bahasan yang paling utama. Nanti dengan timbul pertanyaan kan bekam itu bikin peradangan, apa nggak jadi kanker? Peradangan apa dulu? Peradangan yang kronis, maka itu kenapa ada waktu bekam. Nggak bisa sembarangan itu bekam setiap hari dibekam, wah itu resiko. Maka itu ada faktor-faktor ini, apalagi hubungan dengan kanker. Ya, ini yang harus kita pahami. Ini ada beberapa senyawa-senyawa respon imun ya. Kita nyebutnya namanya sitokin. Ini agak ribet memang ini ya. Ada namanya TNF alpha, tumor necrotic factor itu sama interleukin. Ini sitokin tidak jumlahnya cukup banyak. Ada yang malah membantu kanker, tapi ada juga yang malah bisa menjadi obat. Ya, ini contoh di sini adalah interleukin 1 dan 6. Ini cukup tinggi kadarnya di kasus-kasus kanker. Maka itu nanti bekam, nah ini yang cukup penting, akan mereduksi ini. Ya.
Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, jadi kita bahasnya nanti ke aspek inflamasinya, peradangannya. Dan kita tahu bahwa kanker itu terjadi akibat peradangan-peradangan. Oke ya. Baik. Jadi kalau melihat di grafik ini, kalau acute inflammation itu bisa meningkatkan respon imun, baik yang innate, humoral, gitu ya. Tapi kalau sudah kronis, nah itu kita lihat ya, malah bisa menyebabkan terjadinya pertumbuhan kanker ya. Jadi sel kanker mengalami proliferasi, angiogenesis dan sebagainya. Oke ya, ini gambaran sedikit. Nah ini hubungannya tadi tentang sitokin tadi ya, sitokin ya, yang ternyata juga menyebabkan timbulnya mutasi daripada sel kanker. Contohnya TNF, interleukin 6 tadi, interleukin 1, interleukin 17A. Makanya ada penelitian yang cukup menarik tentang kanker dan bekam dikaitkan dengan interleukin. Ya. Atau nanti dikaitkan dengan T helper. Nah, jadi imun itu banyak tentaranya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Kita sebut dengan sel darah putih. Sel darah putih itu ada yang sifatnya tidak spesifik, ada yang sifatnya spesifik. Ya, nanti saya terangkan di bekamnya nanti. Tapi ini gambaran sedikit tentang ternyata imun ini berperan atau memiliki mekanisme yang malah mendukung timbulnya kanker. Maka itu respon imun ini harus dikeluarkan gitu loh. Bagaimana mengeluarkan TNF alfa, interleukin 6, interleukin 1. Ya, tapi bagaimana meningkatkan T regulator. Nah, ini nanti pembahasannya. Walaupun ini mungkin teman-teman yang awam, mohon maaf saya agak sedikit nerangin sedikit bahwa imun itu sel darah putih itu ada macam-macamnya. Ada yang tidak spesifik, non spesifik, ada yang spesifik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang non spesifik itu ada yang memang udah ada di situ, ada yang memang harus dibentuk. Contohnya makrofag. Makrofag itu ada di jaringan-jaringan kita sebagai tentara di barisan terdepan. Gitu. Ya, ada juga tentara tambahan seperti neutrofil, monosit, basofil. Itu dari darah kemudian membantu tuh si makrofag. Ada juga yang spesifik nanti. Ada namanya secara pertahanan humoral sama seluler yang kita sebut dengan sel T sama sel B. Nah, ini lebih spesifik bahasanya Kopassusnya lah gitu. Tapi kalau tadi makrofag, neutrofil itu ya hansip sama polisi-polisi yang di jalan misalnya begitu. Kalau Kopassusnya nanti ada limfosit B sama limfosit T. Itu sebagai Kopassusnya. Jadi tentara khusus. Jadi tentara kita itu ternyata berlapis-lapis. Maka itu kita diamankan dengan tentara ini. Maka kita harus bersyukur nih sama Allah, nih sudah disiapkan dengan tentara. Maka itu hindari itu obat-obat yang mengkerdilkan tentara. Hati-hati dengan obat-obat yang bersifat imunosupresan. Ya, hati-hati gitu ya. Karena tentara kita ini luar biasa. Tapi ada beberapa kasus tentara kita nih nggak bener gitu loh. Timbulnya penyakit autoimun. Nah, mau nggak mau itu harus ditekan tuh seperti itu ya. Jadi ini gambaran sedikit ya. Jadi tentara-tentara kita banyak. Nah, tentara itu ada yang benar, ada yang nyeleneh. Nah, ini yang harus kita benarkan, harus kita buang yang nyeleneh ini yang menyebabkan timbulnya. Kalau bahasa ilmiahnya gini ya, ada TNF alfa, interleukin 6, interleukin 1 dan interleukin 17. Ini yang fokus kita nanti sitokin yang berperan dalam mekanisme pertumbuhan dari kanker. Jadi banyak jurnal yang meneliti tentang ternyata sitokin ini banyak terdapat pada sel kanker. Penelitian saya juga tentang MIR206 membandingkan dengan interleukin 6. Itu juga ternyata pada sel kanker paru-paru interleukin 6-nya sangat tinggi. Maka itu supaya kanker parunya ini enggak berkembang, harus dibuang ini interleukin 6-nya nih. Karena kalau enggak malah memicu lagi timbulnya angiogenesis dan sebagainya. Nah, nanti konsep bekam hubungannya ke sini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ya. Nah, ini kalau kita ngelihat di sini TNF alfa, interleukin 6 itu malah meningkatkan pertumbuhan sel kanker. Ya. Terus kemudian TGF beta itu juga malah menyebabkan dia gampang menyebar. Interleukin 17. Nah, itu contoh-contoh sitokin itu kayak semacam
mediator. Mediator itu jadi ngasih informasi gitu loh. Media-media. Jadi misalnya dari makrofag, ini ada musuh ini nih, ngasih pesan, lewat mediator, namanya sitokain. Ini ya, timbullah sel T-nya atau tadi yang imun spesifiknya untuk merespon. Mudah-mudahan bisa kebayang ya, mudah-mudahan ya. Nah, ini yang hubungannya dengan nanti bekam. Tapi ada beberapa yang sitokin itu malah bagus itu, menekan respon si tumor. Contohnya interleukin 12 misalnya. Ya, T regulator. Ya, ini contoh beberapa yang ternyata bagus nih untuk menekan imun. Ini yang harus ditingkatkan. Jadi bagaimana menurunkan sitokin yang malah menyebabkan tumor tubuh, dan juga harus meningkatkan interleukin atau sitokin yang sifatnya menghambat pertumbuhan si tumor itu sendiri. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Baik. Nah, kita masuk ke bekam dulu, karena ini nanti hubungannya dengan bekam ya. Saya yakin pemateri sebelumnya sudah belajar tentang bekam ya di awal-awal, makanya kenapa saya minta sama Dokter Ine terakhir saja, tapi ini hanya refresh saja. Ini dasar hadis-hadisnya, dan saya yakin teman-teman sudah belajar nih dengan pemateri-pemateri sebelumnya ya. Ini juga saya yakin juga sudah belajar. Ini juga penelitian bekam itu sangat ilmiah loh, bukan tidak ilmiah. Levelnya sudah sampai RCT, randomized control trial ya. Itu dari penelitian ini saja, ini sampai tahun 2019 sudah terdapat 127 yang sifatnya RCT. Jadi memang sudah sampai uji klinis. Jadi kalau dibilang bekam ini tidak scientific, saya tanda tanya, berarti nggak baca. Gitu. Ternyata memang bekam ini sudah levelnya sudah luar biasa sebenarnya. Ya, sedikit merefresh ya. Ini bagian dari tubuh kita, karena bekam nanti erat kaitan dengan kulit ya. Kulit ini luar biasa ya. Manusia bisa ganteng, bisa cantik gara-gara kulit ya. Kalau nggak ada kulit bisa dibayangin ya. Dan ini sudah belajar mungkin ya pada materi sebelumnya. Dan ini proses mekanisme bekam. Saya merefresh lagi. Bekam ada mengeluarkan cairan interstisial, cairan yang ada di antar sel. Cairan yang ada di antar sel, namanya interstisial. Ya, di mana pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang paling kecil, itu akan memberikan makanan kepada sel-sel. Melalui apa tadi? Ada lapis dinding endotel yang dia bisa melonggar, gitu ya, untuk ngasih makan, air, asam amino, glukosa, ya, dan itu masuk ke daerah yang namanya interstisia atau antar sel, ya. Kalau ngasih makan dengan cara tekanan hidrostatik itu tekanan air, tekanan hidro, gitu ya. Tapi kalau yang dari interstisial masuk lagi ke kapiler dengan cara osmotik. Osmotik itu dengan perbedaan gradien, gitu ya. Jadi bisa masuk lagi. Jumlahnya harus seimbang antara hidrostatik dan osmotik. Karena kalau misalnya nggak seimbang, bengkak. Misalnya ada orang yang hipoalbumin, albuminnya rendah, maka konsentrasi cairan di dalam pembuluh darah jadi rendah. Maka cairan nggak bisa masuk ke pembuluh darah, akhirnya bengkak, di interstisial numpuk, timbul yang namanya udem. Udem itu kalau di kulit itu ditekan itu nggak balik lagi. Ya, ini mekanisme bekam. Jadi bekam itu mengeluarkan apa? Cairan interstisial. Gitu ya, ini saya garis bawahi. Ini teori Taiba. Jadi ini kulit. Ini kalau kita ngelihat ini kapiler, pembuluh darah yang ada di bawah kulit. Ini adalah sel-sel kulit, gitu ya. Ini daerah namanya interstisial. Ngasih makan namanya filtrasi. Sampah-sampah diabsorpsi, diambil lagi ke pembuluh darah. Ya, filtrasi itu dikasih makan melalui filtrasi itu kayak nyaring gitu loh. Maka itu di interstisial itu nggak ada sel darah sama sekali. Ya, kecuali misalnya butuh makrofag untuk masuk melalui netrofilnya. Ya, tetapi konsep filtrasi dan absorpsi ini akan terjadi secara seimbang. Gitu ya. Nah, terus kemudian di kop. Maka ketika kop terjadi, ini kop, ini kulit ditarik, maka interstisial akan meningkat kan. Maka itu filtrasi meningkat, absorpsi menurun. Cairan banyak yang masuk, yang dimasukin ke dalam kop, filtrasi atau nutrisi makanan juga menjadi bagus tuh.
Makanya sering terjadi itu bekam untuk kosmetik, untuk nutrisi makanan gitu ya, karena filtrasinya meningkat ya. Terus kemudian laju filtrasinya filtrasinya meningkat, absorpsinya mengalami. Makin lagi kemudian ditusuk. Nah, maka itu yang keluar pada saat penusukan adalah cairan interstisial yang banyak keluar. Walaupun ada sebagian pecah pembuluh darah akibat pengekopan, ya, itu juga bisa menghasilkan sel darah merah. Tapi umumnya sel-sel yang hasilnya adalah sel darah merah yang mati. Maka itu warna merah itu diduga karena pecahnya dinding kapiler atau lisisnya sel darah merah. Kalau sel darah merah itu kalau dengan tekanan negatif gampang sekali dia mengalami lisis. Jadi warna merahnya itu salah satunya dari situ. Tetapi yang paling banyak keluar adalah cairan interstisial. Interstisial itu isinya kan macam-macam. Ya, ada makanan, ada hormon, ada enzim, ada zat-zat yang dihasilkan oleh sel, termasuk peradangan-peradangan pun itu berada di daerah cairan interstisial. Ya. Nah, ini setelah dikop. Ya, ini kembali pulih kembali. Nah, mekanismenya cukup banyak ya. Ada yang tadi interstisial, terus juga ada proses injury itu. Ketika ditusuk ini juga akan mengaktifasi itu respon imun. Mengaktifasi makrofag, mengaktifasi HSP70. Makrofag itu tadi imun sistem kita. HSP70 itu yang berperan penting untuk kayak mandornya nih, ada daerah yang rusak, selnya rusak, dibener-benerin. Terus terjadi peradangan, sifatnya peradangan yang akut saat itu saja gitu ya. Terus kemudian menyebabkan respon imun tadi, karena ada peradangan imun akan muncul. Mekanisme nyeri ketika ditusuk kok tidak nyeri. Kenapa ini? Karena ternyata terjadi akumulasi daripada sel cairan interstisial, dan satu lagi ada sel keratinosit yang ketika ditusuk dia akan menghasilkan endorfin. Nah, ini menarik, tapi saya yakin sudah disampaikan oleh bicara sebelumnya. Dan satu lagi proses penyembuhan luka. Ini secara umum gambaran bekam secara mekanismenya seperti itu. Nah, ini juga ada penelitian yang ternyata bekam meningkatkan makrofag, dan ternyata benar. Jadi ketika ditusuk, makrofag muncul tuh. Nah, makanin tuh kalau ada sampahnya. Terus keluar juga HSP70 tuh, bener-benerin gitu loh. Ya. Terus karena makrofag keluar, butuh bantuan, keluar tuh zat-zat tuh, manggilin bantuannya itu, ya. Nanti ada namanya sel mas, nanti keluar namanya sitokin tadi yang kita bicarakan tadi sebelumnya. Kemudian memanggil tuh pasukan-pasukan tambahan untuk membantu ini si makrofag. Jadi peradangan pada saat bekam ini penting karena untuk aktivasi si respon imun. Tetapi kalau peradangan kronis, nah ini yang menjadi timbulnya kanker. Maka itu bekam juga nggak sembarangan ini. Saya mau bekam setiap hari. Nah, ini juga bisa menyebabkan peradangan. Itu yang harus diwaspadai. Maka itu pentingnya juga dalam mempelajari bekam. Ya, baik. Nah ini pokok bahasan kita. Saya agak lama ini, mohon maaf ya. Oke, ini yang paling penting. Jadi dalam beberapa jurnal yang saya baca, ternyata COX-2 itu banyak diekspresikan, banyak keluar atau tinggi kadarnya pada kasus-kasus kanker. Ini kalau kita lihat di sini, ya. Ini kalau kita lihat ya. Jadi ini higher level of COX-2 ya pada sel ini. Ini jurnal sumbernya. Ya. COX-2 itu adalah satu zat yang fungsinya nanti akan mengubah peradangan itu menjadi prostaglandin. Prostaglandin itu zat juga ya, zat yang ada di dalam tubuh yang itu responnya sebagai respon peradangan. Gitu ya. Kalau COX-nya naik, maka prostaglandin juga naik. Prostaglandin naik itu ternyata memiliki efek nih. Sel kanker yang harusnya bunuh diri jadi nggak bunuh diri. Istilah bunuh diri namanya apoptosis. Gitu ya. Terus prostaglandin itu menyebabkan sel kanker itu gampang sekali berkembang, gampang sekali menyebar. Dan satu lagi bisa menyebabkan bikin pembuluh darah baru. Nah, dalam beberapa jurnal ternyata memang begitu. Sel kanker tinggi kandungan COX-2,
dan juga tinggi dalam kandungan prostaglandin PGE2. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya. Nah, ini dasar. Terus kemudian bagaimana mekanisme bekam? Tadi kan kita bahas bahwa bekam itu mengeluarkan cairan interstisial. Yang ada di interstisial akan dikeluarkan, termasuk prostaglandin. Ketika dibekam, maka prostaglandin itu juga akan ketarik. Maka itu kenapa dalam beberapa jurnal ternyata bekam juga mampu mengeluarkan zat-zat respon inflamasi. Maka itu ada yang bilang bahwa bekam juga memiliki efek antiinflamasi dengan mengeluarkan zat-zat respon inflamasi. Dalam jurnal yang saya baca ini bahwa ternyata bekam itu mampu mengeluarkan PG, prostaglandin. Prostaglandin jadi keluar. Ya, jurnalnya apa saja? Nah ini. Ya. Ini jurnalnya yang menunjukkan bahwa sel kanker sangat erat kaitannya dengan COX-2. Zat yang menghasilkan prostaglandin namanya COX-2. Ya, ini pada kanker payudara. Ini juga jurnal bicara tentang COX-2. Ya, COX-2 yang menghasilkan prostaglandin. Jadi ternyata kadarnya sangat tinggi pada kanker. Ya. Ini juga bagaimana mekanisme bekam ternyata juga bisa mengeluarkan iron atau ferritin. Jadi sangat bagus untuk kasus-kasus thalassemia. Nah, ini sedikit gambaran dikit. Jadi begini. Jadi ada namanya asam arakidonat gitu ya, masuk dengan COX-2 nanti akan memproduksi yang namanya PG, prostaglandin. PG itu namanya prostaglandin. Nah, prostaglandin ini berperan terhadap apa? Ini kalau kita ngelihat gitu ya. Khususnya yang PGE2 ya, prostaglandin E yang 2. Itu bisa mengaktifasi EGFR, VEGF. Endingnya apa sih? Endingnya bikin kanker itu gampang menyebar. Kanker itu gampang tumbuh. Jadi kalau lihat PGE2 bisa mengaktifasi BCL2, NF-κB ya. Ini zat-zat molekul ini mungkin bagi yang awam agak ribet ini ya, tapi ini mudah-mudahan bahasanya adalah paling gampangnya adalah ini adalah zat-zat yang dihasilkan oleh tubuh, molekul-molekul. Ya. Nah, PGE2 itu ketika tinggi maka akan menyebabkan tumor gampang sekali berkembang. Maka itu konsepnya bagaimana menghilangkan PG-nya gitu. Nah, bekam ternyata mampu mengeluarkan PG, prostaglandin. Dikeluarkan gitu. Maka itu bisa menghambat pertumbuhan sel tumor dan sel kanker. Bahkan bisa merangsang sel kanker itu jadi bunuh diri. Ya. Dan imun kita menjadi lebih aktif karena ternyata PGE2 mengaktifkan interleukin 12 yang menyebabkan imun menurun. PGE2-nya diambil, interleukin 12 yang tidak terproduksi, maka imunnya menjadi bagus. Jadi merangsang si sel kanker jadi apoptosis atau bunuh diri sendiri, menghambat pertumbuhan sel kanker tidak makin progresif, dan mencegah timbulnya metastasis. Dengan syarat PGE2-nya dibuang. Pembuangan PGE2 melalui mekanisme apa? Tadi. Ya, ini bagaimana PG merangsang terjadinya pertumbuhan tumor. Ini kalau mau lebih detail lagi ya, karena memang pelajaran saya hubungannya dengan gini ya, RAS, RAF, MEK, ERK, ini molekul-molekul yang ada di dalam sel sebenarnya. Yang ini ternyata memicu timbulnya pertumbuhan sel tumor dan sel kanker dengan hadirnya tadi PGE2. Maka itu tadi di awal, PGE2 bisa dikeluarkan melalui mekanisme bekam. Ya. Nah ini juga, kalau PGE2 meningkat, COX-2 meningkat, kita lihat respon imunnya tuh. Ya kan? T helper 17 jadi naik, ini yang bikin kanker jadi gampang tumbuh nih. Ya. Terus apalagi NK selnya juga turun tuh. Terus apalagi tuh di sini. Dendritic cell itu juga mengalami penurunan. Jadi PGE2 ini bisa berdampak menyebabkan respon imun menurun dan menyebabkan sel kanker menjadi lebih mudah untuk tumbuh. Gitu ya. Nah ini ada PDL1 ya. Ini saya nggak akan banyak secara detail, nanti akan agak ribet. Tapi artinya dari kesimpulan bagian ini bahwa COX-2 menyebabkan timbulnya sel kanker mudah sekali untuk tumbuh, dan COX-2 menyebabkan
sel imun menjadi turun. Pahami ini ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Nah, ini juga respon inflamasi dengan kanker di situ ya. Bahwa ternyata kalau kita melihat di sini ya, bahwa wet cupping itu ternyata atau bekam basah itu mampu mereduksi, lihat ini, interleukin 6 dan TNF alfa. Kita tahu bahwa interleukin 6 dan TNF alfa adalah golongan sitokin yang merangsang pertumbuhan sel tumor dan kanker. Maka dengan mengurangi interleukin 6 dan TNF alfa, maka sel kanker juga nggak akan mudah untuk tumbuh. Imun juga menjadi lebih bagus. Nah, ini hebatnya si bekam ini. Ini yang kadang-kadang belum banyak kajian ini ya. Maka ini dokter ini keren ini ya, mengkaji secara lebih detail nih. Jadi saya jadi belajar lagi nih. Masya Allah, saya dengarnya sampai merinding, Dok. Allah Maha Besar, ya Allah. Mudah-mudahan Iya, Dr. jadi Agus hebat sekali nih dokter Iren. Saya kesehatan ketika baca jurnal ini, lebih oke, banyak. tapi saya menyampaikannya mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah. Kayaknya sih teman-teman Mudah-mudahan ya. Oke. Saya lanjutin lagi. Ini dari sisi interleukin 6 dan TNF alfa. Itu bisa tereduksi itu dengan bekam tadi. Karena dia tadi mengeluarkan cairan interstisial. Interleukin 6, TNF alfa banyak terdapat di cairan interstisial. Dikeluarkan itu. Maka itu kenapa bisa mereduksi timbulnya bekam. Timbulnya kanker semakin tumbuh. Ya, saya lanjutin lagi. Nah, maka itu kenapa ini menarik lagi. Saya jadi satu jurnal yang saya baca ini juga keren sekali. Bicara tentang T helper 1, T helper 2, Treg, dan T helper 17. Jadi T helper itu jadi gini, limfosit pun ada pasukan macam-macam gitu. Tadi kan sel darah putih ada pasukan khususnya namanya si limfosit T. Limfosit T pun ada macam-macamnya. Ada namanya T helper 1, T helper 2, T regulasi. Nah, ini penting. Ternyata bekam itu ternyata mampu meningkatkan T helper 2 dan T regulasi. Ya, dan menurunkan T helper 1 dan T helper 17. Waduh, saya bilang keren banget ini. Maka itu kenapa bekam itu bagus nih untuk penderita kanker. Menghambat pertumbuhan kanker, bahkan meningkatkan respon imun. Tapi ini perlu kita uji secara klinis, dan uji klinis untuk kanker belum ada jurnal. Mudah-mudahan dokter Ina nanti uji ya. Tapi ujinya aja, yang diujinya aja nih melihat ininya saja ini. Kadar T helper 2 dan T regulasinya. Ternyata T-regnya naik, T helper 2 naik. Jadi kalau kita bicara ini kan lower T helper 1, T helper 2. Itu dan higher T-reg dan T17. Itu ternyata menekan respon inflamasi. Jadi kalau T helper 2-nya naik, maka angka pembaginya tinggi nih. Maka dia akan lower, rendah. Terus kalau T-regnya diningkatkan, T-reg itu kan bagian atasnya, meningkat, maka dia akan higher. High tinggi ini menyebabkan tersupresinya imun. Tadi yang saya bilang, PG-nya juga akan tereduksi. PG tereduksi juga bisa menyebabkan tadi ya sel kanker tidak mudah untuk tumbuh. Ini yang saya bilang, saya ulangi lagi ya, refresh sedikit. Nah, ini. Nah, PG ini sebagai salah satu respon menyebabkan sel kanker tumbuh, apoptosis terhambat, imun terhambat. Maka dengan PG dibuang, itu kan, PG dibuang, maka imun menjadi bagus, kanker tidak mudah tumbuh. Ditambah lagi respon imun menjadi lebih bagus. Dan ternyata penelitiannya menunjukkan bahwa ternyata bekam tadi selain menghilangkan PG, interleukin 6 dan TNF alfanya juga tereduksi. Tetapi dalam penelitian lain, dia mampu meningkatkan T helper 2 dan T regulasi. Nah, ini mantap ini ternyata. Tapi ini agak ribet memang bahasanya. Tapi saya contoh jurnal-jurnalnya nanti ini saya bagi kepada teman-teman semua. Nanti bisa dibuka jurnal ini dan bisa dibaca. Mungkin Saya kalau yang sekarang nggak belum tahu yang menang. T helper itu, Dok. Kalau T helpernya turun, malah justru dia semakin imun atau semakin bagus atau gimana? Nah, T helper tuh banyak, Dokter Ina. Iya. Ada T helper 1, T helper 2, sampai T helper 2, 3. Banyak T helper. Banyak sekali ya. Jadi Nah, itu yang bagaimana? bagus Apakah itu dia yang lebih bagus baik itu turun atau adalah lebih yang naik? bagus itu T helper 2-nya naik, T helper 1-nya yang turun. Ya. Terus T helper 17 harus rendah tuh. Tapi T regulasinya harus meningkat.
Jadi sel T juga penting nih. Sel T pun ada helper-helpernya. Helper pun harus ada yang tinggi, ada yang rendah supaya responnya jadi bagus. Ternyata Bekam ada penelitiannya mampu menaikkan T helper 2. Ini nanti lihat nih jurnalnya ini. Tahun 2020 baru 2020. Saya cari jurnal yang terbaru. Ini menarik sekali ketika bicara tentang respon peradangan ini. Dan inflamasi sangat erat kaitannya dengan timbulnya kanker. Khususnya tadi PGE2. PGE2 akan tereduksi melalui pengeluaran cairan interstisial dengan mekanisme bekam. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan standar tambahan terapi bekam, terapi kanker atau tumor dengan menggunakan bekam. Tapi sekali lagi harus diperhatikan kondisi fisiknya. Ya kan, dia punya kondisi kanker akan lemah gitu. Itu yang harus diperhatikan. Ya. Baik, saya lanjutin lagi. Waduh, ini banyak sebenarnya nih. Tadi saya mau banyak kesininya, tapi takutnya waktu tidak cukup. Ya, belum lagi nanti kita bicara tentang sitotoksik T lymphocyte associated AG4. Wah, ini panjang lagi. Ini harus dikeluarkan ini sebenarnya. Ya, oke, ini gambarannya beginilah kira-kira. Nah, ini jurnalnya nanti teman-teman bisa baca. Nah, ini penelitian-penelitian tentang bekam dan kanker. Tapi sekali lagi, banyak penelitian ini hanya sifatnya supporting. Tapi kalau kita ngelihat tahun tadi jurnal 2020, itu keren banget itu. Itu bisa tidak hanya sebagai supporting saja, tetapi juga bisa memperkuat pengobatan untuk pengobatan. Ini penelitian saja. Ini cupping terapi pada kasus kanker kolorektal, biasanya untuk ngurangin nyeri, gitu ya, mengurangkan nyeri, gitu ya. Terus kemudian meningkatkan efektivitas pengobatan. Ini juga penelitian juga tentang kanker pada bris kanker ya, kanker payudara. Ini sudah ujinya level uji klinis ya. Ini juga beberapa penelitian lainnya. Mungkin ini sedikit ya. Waduh, saya mohon maaf Dokter Ina, kebanyakan nih saya ngomong 1 jam lebih. Nanti kita banyak diskusi. Bagus banget, silakan. Soalnya Dokter Ina nanti mau berangkat jam 9, jadi mungkin sedikit diskusi saja. Saya tetap online, Dok. Itu ngasih seminar lansianya online juga. Baik. Ya, baik, mudah-mudahan ini sedikit sharing dari saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nanti file ini saya bagikan ya. Nanti kalau misalnya ada yang mungkin kurang paham, nanti tinggal cari aja itu, saya sudah kasih link-link jurnalnya, tinggal dibuka saja, nanti bisa dibaca secara pelan-pelan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Intinya adalah bekam dan kanker sangat berkorelasi ya. Ternyata bekam mampu mengeluarkan PGE2, mengeluarkan TNF alfa, interleukin 1, interleukin 16 dan TGF, terus kemudian mampu mengaktifasi T helper 2 sama T regulator. Dan ternyata ini sangat bagus untuk menghambat pertumbuhan tumor, menghambat perkembangan tumor, menghambat angiogenesis, tetapi juga ternyata meningkatkan respon imun dan merangsang sel tumor untuk mengalami apoptosis. Itu mungkin kesimpulannya Dokter Ina. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh teman-teman semua, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau mungkin sulit dipahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya kita dialog saja dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Dok. Aduh, saya terharu sekaligus terima kasih banyak kepada Dr. Agus Rahmadi yang alhamdulillah banget kok saya ngasih materi. Dok, ini bicara ya tentang kanker. Rupanya dokter itu juga ngajar tentang onkologi. Masya Allah ya. Kalau untuk dikaitkan dengan bekam ini kayaknya lebih terharu lagi Dok, soalnya itu begitu Allah itu sangat menyayangi kita sehingga juga menjaga kita ya, dari herbal-herbalnya, dari bekamnya, Masya Allah banget ya. Jazakallah khair, mudah-mudahan ilmunya dokter barokah dunia akhirat Dok, dan bisa terus mengajarkan kita semua dan umat-umat yang lain. Amin. Nah, untuk teman-teman, saya persilakan juga untuk bertanya. Untuk yang jarang bertanya dulu ya. Bentar. Ini kayaknya udah yang sering-sering bertanya nih ya. Safitri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Dokter Agus. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Dokter.
Ya, silakan. Saya Safitri, Dok, dari Sambas, Kalimantan Barat. Yang ingin saya tanyakan di sini, Dok, keluarga saya sepupu, kakak sepupu ya, Dok ya. Saat ini sedang mengalami kista, Dok. Iya. 1 tahun yang lalu pernah diperiksa CA125-nya itu di angka 332 unit per mili. Iya. Kok nggak bisa, Pak, videonya, Pak? Ya, oke. Terus pertumbuhan kistanya itu pesat sekali, Dok. Dalam 1 bulan bisa 8 cm. Sudah menjalani pengobatan 1,5 tahun. Sekarang ukuran kista tidak stabil, kadang membesar, kadang mengecil. Dalam 1 bulan ini sering mengeluh nyeri, Dok. Saat di ISG ulang terdapat endometriosis juga. Nah, pada saat ini tuh, Dok, keluar darah melalui alat reproduksi. Kemarin 3 hari yang lalu saya sempat bekam, Dok, di titik kahil dan alwarik. Nah, setelah dibekam pada malam hari itu, Dok, di titik yang itu, al-kahil dan al-warik itu, dan saya tambah 3 titik di depan juga, Dok. Paginya itu langsung pendarahan, Dok, pendarahan hebat dari alat reproduksi. Nah, dokternya juga langsung dibawa ke rumah sakit kan, Dok, ya, rawat inap. Nah, dokternya bilang itu cuma diberikan obat dan untuk menekan pendarahannya saja, kayak gitu, Dok. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, Dok, durasi bekam untuk pasien yang seperti itu bagaimana dan titiknya apa saja, Dok? Terima kasih. Baik. Saya langsung jawab atau ditampung? Baik, silakan langsung jawab aja, Dok. Iya, baik. Jadi begini, Bu Safitri, pengobatan kanker ini tidak hanya ansih dengan bekam saja. Bekam menjadi salah satunya. Nanti ada dengan tanaman obat. Kalau nggak salah saya juga ngisi materi herbal ya, Dokter Ine ya. Iya, betul. Nanti dokter bisa kan tanggal 26 Insya Allah mudah-mudahan. Ya, Dok, ya? Insya Allah mudah-mudahan. Nanti dikaitkan dengan kanker aja. Iya. Jadi penanganannya itu dulu. Tapi yang pasti, pastikan dulu nih diagnostiknya dulu, Bu. Tadi kalau CA125-nya cukup meningkat, perlu dipertimbangkan. Jangan-jangan bukan sekedar kista, ya. Takutnya sudah kanker, ya, kanker ovarium. Itu perlu dipertimbangkan. Makanya pemeriksaan ulang perlu dilakukan. Ya. Terus kemudian dalam bekam, perhatikan juga aspek-aspek hal yang harus diperhatikan. Misalnya tekanan darah. Ketika terlalu rendah, ingat tadi bekam kan mengeluarkan cairan interstisial. Ya. Terus kemudian volume darahnya sangat sedikit dengan tekanan yang rendah, misalnya 90/60. Itu cukup beresiko untuk dilakukan tindakan berbekam. Kalaupun mau dibekam, cukuplah 1 titik, misalnya seperti itu. Ya. Terus kemudian kalau terjadi perdarahan, memang logiknya juga memang harus diberhentikan perdarahannya terlebih dahulu. Karena kalau tidak, itu bisa menyebabkan kegawat darurat. Jadi memang benar tepat. Terus apakah bekam itu merangsang terjadinya perdarahan? Nah, ini saya belum tahu hubungannya. Ya, mungkin pas habis dibekam langsung berdarah, jadi mungkin berdarah tapi bekamnya jadi yang disalahin mungkin loh, Bu, ya. Saya wallah alam, saya tidak tahu. Tapi sepengetahuan saya, ya bekam sih tidak memicu timbulnya perdarahan. Kebenaran penelitian S2 saya tentang bekam, kaitannya dengan hemoglobin. Malah bekam itu menaikkan kadar hemoglobin, gitu ya. Jadi bagus sekali tuh untuk orang-orang yang mengalami anemia. Tapi sekali lagi, hati-hati jumlah titik yang harus kita berikan. Ya, jumlah titik yang harus diberikan. Karena bagaimanapun juga ada sebagian sel darah merah yang mengalami lisis akibat proses pembekaman. Gitu ya, Bu, ya. Terus berapa lama ini menimbulkan respon inflamasi? Ya, masing-masing individu berbeda-beda. Tapi konsepnya tadi, bekam itu mengeluarkan tadi molekul-molekul PG tadi. Keluar molekulnya, maka bisa menghambat tadi pertumbuhan kanker atau tumor, menghambat juga angiogenesis atau pertumbuhan pembuluh darah baru, terus bisa juga merangsang terjadinya apoptosis, sel kankernya jadi mati, dengan harapan PGE2-nya jadi hilang. Cuman sekali lagi ini tergantung dari besarnya tumor, terus berapa banyak jumlah CC yang bikin PG-nya jadi berkurang. Nah, itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Maka itu dalam penelitian ini
masih bias sebenarnya, tetapi dalam penelitian ini menunjukkan terjadinya penurunan kadar PG prostaglandin tadi berkurang secara signifikan ketika dilakukan proses pembekuan. Gitu ya, karena kan langsung narik itu instan, langsung tuh ditarik, maka PG-nya langsung instan itu juga langsung berkurang. Ya, tapi untuk respon terhadap apoptosisnya, respon terhadap angiogenesisnya, nah itu butuh waktu. Jadi tidak langsung tumor itu dibekam langsung hilang, gitu nggak bisa ya. Tetapi proses imunnya menjadi bagus, kadar PGE-nya langsung berkurang, itu sudah dibuktikan secara ilmiah. Allah, kira-kira begitu. Baik, Dok. Terima kasih banyak, Dokter. Ya. Kita teruskan kepada Mbak Ana Rashidah, silakan. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Ina. Terima kasih Dokter Ina yang telah memberikan kesempatan. Ya, sama-sama. Gini Dok, saya saat ini sedang baru menangani klien yang ada benjolan di payudara, Dok. Ya. Sebetulnya sudah beberapa tahun yang lalu dia datang ke saya dan benjolan itu sekitar segede kelereng 2 gitu, digabung segitulah, segede bakso yang sedang gitu. Kemudian dia tidak datang lagi. Waktu itu saya suruh bekam dirutinkan gitu. Kemudian dia tidak datang lagi. 2-3 tahun kemudian dia datang gitu kan. Datang dan itu yang saya lihat adalah bengkak di payudaranya itu, setengahnya itu bengkak. Dan saya pegang juga sepertinya di dalamnya itu ada urat-urat. Saya pegang, takut ya saya juga kan. Nah karena saya baru 1 kali itu. Kemudian saya tidak mau dong saya tangani kan. Karena saya kan, aduh ini gimana nih, saya suruh ke dokter. Kemudian dia nangis, Dok, nggak mau dia ke dokter, dia minta tolong. Akhirnya saya kan konsul juga sama guru bekam juga. Katanya nggak apa-apa Bu Ana, dibekam aja titiknya. Di antaranya selain titik suna yaitu titik di atas payudara itu di 4 jari ke atas dan 4 jari ke bawah gitu. Nah kemudian berselang waktu sebulan sekali, kemudian 2 minggu sekali. Nah yang tadinya bengkak yang setengah itu dia dalamnya itu agak lembek. Maaf Dok, nggak apa-apa ya, agak-agak vulgar gitu. Agak lembek, tapi kemudian dia seperti menyatu ke atas gitu Dok, mengeras ke atas dan dia keluar nonjol gitu seperti kelereng-kelereng 2-3 biji gitu Dok. Nah saya bingung ini kira-kira diapain lagi gitu ya. Saya juga udah suruh minum dia herbal dari Sinse, saya suruh juga. Kemudian yaitu saya saat ini suruh dibalurkan dengan MHS, dihangatkan gitu kan. Saya juga konsul ke atas gitu yang mengetahui herbal itu yang dibalurkan ke payudara ketika dihangatkan. Minyak itu dihangatkan. Nah, ketika minyak itu dihangatkan, kata klien saya itu, Umi katanya, ini ketika saya kasih ini agak cepat ya Mbak, pertanyaannya aja apa? Silakan. Nyut gitu. Jadi sekarang ini apa yang bisa saya lakukan dan apakah ada titik tambahan gitu Dok? Terima kasih. Baik. Gimana Dok? Soalnya waktunya ini. Iya, baik. Maaf. Baik, saya jawab ringkas saja ya. Jadi begini, pengobatan kanker bersifat harus komprehensif, ya, tidak hanya ansih dengan bekam saja. Tadi saya sudah jelaskan bahwa bekam itu mampu mencegah sel kanker makin berkembang dan menyebabkan sel kanker mengalami apoptosis atau bunuh diri dan meningkatkan respon imun. Itu baru dari satu sisi aspek. Maka perlu juga tanaman obat yang bersifat sitotoksik. Sitotoksik yang artinya tadi membunuh sel-sel kankernya supaya dia bisa tereliminasi. Jadi kombinasi herbal juga cukup penting. Nah, herbal apa saja yang spesifik untuk kanker? Ada beberapa jurnal penelitian yang ternyata sifatnya sitotoksik walaupun masih bersifat praklinis. Nah, pada untuk uji klinis memang masih sangat terbatas untuk penelitian terhadap penggunaan tanaman obat dengan menggunakan kanker, masih terbatas walaupun penelitian ke arah sana.
Kalau saya melihat tingkat emergensinya aja yang harus diperhatikan. Kalau memang dia emergensi, mohon maaf, saya bukan anti dengan medis. Ada beberapa aspek yang harus dilakukan tindakan-tindakan medis. Misalnya emergensi, misalnya dia, misalnya ini ya, contoh kanker di daerah tiroid, besar sekali nih. Ini kalau nggak segera diangkat, dia mengganggu pernapasan, menyebabkan kematian. Herbal atau bekam, cara kerjanya butuh proses. Nggak bisa cepat, gitu. Nggak bisa langsung saat itu juga kankernya hilang, nggak bisa. Nah, emergensi ini harus dihilangkan, maka mau nggak mau diambil dulu, karena kalau nggak dia nggak bisa napas. Ya, jadi bukan berarti di sini ansih dengan bekam saja, herbal saja, perlu juga tindakan-tindakan medis yang memang diperlukan. Ya, untuk menghadapi tadi emergensinya. Misalnya kondisi payudara sudah metastasis ke paru-paru, ya kan? Kalau nggak segera ditangani, maka akan berisiko menyebabkan kematian. Maka tindakan-tindakan medis pun juga harus dilakukan, gitu ya Bu ya. Jadi dilihat skala emergensinya. Emergensi ini penting. Kadang-kadang kita lupa nih dengan skala-skala emergensi. Ya, terus masalah titik bekam, tolong perhatikan lagi sekali lagi, perhatikan lagi kondisi fisik si pasien dulu. Iya, Coba pasiennya tensi sehat dulu. segar. Pasiennya sehat segar gitu. Oh, sehat segar, boleh. Kalau sehat segar boleh dilakukan penggunaan bekam, gitu ya. Tapi perlu ditambah lagi dengan beberapa tanaman obat. Iya. Nanti saya akan bahas deh dengan mekanisme tanaman obat seperti apa nih untuk penanganan kanker pada saat 2 minggu yang akan datang ya, ya. Nah, saya terangkan mekanisme seperti apa, pemberian obatnya harus seperti apa, karena herbal pun nggak bisa dengan satu macam saja. Perlu ada beberapa mekanisme tanaman obat lainnya. Jadi ada yang bersifat imunomodulator, ada yang bersifat cytotoksik, ada yang bersifat anti-angiogenesis, terus ada yang bersifat menghambat dari telomerase, enzim telomerasenya. Nah, ada beberapa herbal memiliki efek-efek itu. Maka itu perlu dikombinasi. Ya. Tetapi sekali lagi, aspek-aspek medis juga harus dipertimbangkan untuk kondisi-kondisi yang memang darurat. Misalnya tadi ada misalnya kanker ovarium. Ini kalau nggak cepat nih, udah besar banget, misalnya udah lebih dari 15 cm, kalau tidak segera diangkat, pecah, itu bisa menyebabkan kematian. Saya posisinya tengah, ya. Kalau memang bisa diobati dengan tanaman obat, saya berikan dengan tanaman obat. Tapi kalau memang ini emergensi, maka mau tidak mau harus aspek-aspek medis kita lakukan. Begitu ya Bu ya. Tapi kalau kondisinya segar, saran saya tadi, yang pertama untuk pengobatan kanker, ini mungkin bisa menjawab yang lain. Ya, ada satu penelitian yang cukup menarik. Ini saya kalau ngobatin kanker harus komprehensif, nggak bisa hanya ansi satu. Ya, salah satu yang cukup menarik adalah pengobatan kanker dengan menggunakan terapi Quran. Ternyata ini penelitiannya real nih. Sel kanker itu diem ketika dibacakan Quran. Saya targetin dia baca Quran 24 jam. Kalau dia nggak sempat baca Quran, minimal dengarkan Quran. Penelitian saya bandingkan beberapa pembaca Quran, penelitian saya. Ada yang saya suruh baca Misyari Rasid, ada yang saya coba uji dengan, mohon maaf saya sebut nama ya, misalnya Muzammil Hasbala, saya ada coba dengan Qori yang lainnya. Ternyata hasilnya berbeda-beda. Yang saya melihat cukup bagus adalah yang Misyari Rasid, yang saya lihat cukup bagus. Karena makhraj itu penting ternyata. Jadi dengarkan dengan menggunakan Bluetooth speaker gitu ya di sebelahnya dengan durasi waktu 24 jam dengan jarak kurang lebih 30 cm. Ini penelitian saya karena jarak itu juga menentukan juga. Ya, terapi Quran satu ini cukup penting. Quran itu adalah syifa loh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Bagi orang yang yakin. Kata lil mu'minin ini cukup penting. Maka ini keren ini Quran. Satu, ya. Kemudian tingkatkan respon imun, ibadahnya diperkuat. Jadi biar mungkin bisa menjawab kalau nanti ada yang sama, ya. Tauhid ini cukup penting. Yakin bahwa Allah yang menyembuhkan. Maka langkah konkretnya dekat sama Allah, yakin keberadaan Allah. Allah itu benar-benar memperhatikan kita. Karena ini cukup penting. Karena kadang-kadang kita tidak merasakan kehadiran Allah. Kita tahu nih Allah nyembuhin, tapi hanya di bibir saja, tapi tidak merasuk. Maka itu kenapa saya suruh pasien-pasiennya coba belajar tauhid. Ma'rifatullahnya diperkuat lagi. Ini penting sekali. Karena semakin kita dekat dengan Allah, maka respon imun menjadi bagus. Itu yang ketiga. Yang keempat, makanan saya benerin dulu tuh. Mekanisme makanannya yang mengandung tadi golongan-golongan radikal bebas atau menghasilkan zat-zat karsinogenik, direduksi dulu.
Ya, perbanyak golongan-golongan antioksidan, itu saya berikan. Terus kemudian herbal saya berikan. Saya kombinasi itu beberapa tanaman obat. Bekam juga saya berikan. Tapi sekali lagi, butuh waktu. Saya ngobatin pasien kanker, nggak ada simsalabim, sekarang berobat, bulan besok langsung sembuh, nggak bisa. Saya butuh proses. Nah, ternyata saya melihat ada aspek yang cukup penting. Keyakinan diri yang kuat terhadap Allah itu memberikan hasil yang luar biasa. Maka itu selalu saya slogan tuh, wa idza maritu fahuwa yasmin. Ini yang cukup penting nih, penting sekali ini. Maka itu tauhid ini menjadi hal yang cukup penting. Begitu ya Bu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Nanti kalau misalnya mau titik, perhatikan jumlah darah yang keluar, karena itu akan berpengaruh sekali terhadap tekanan darahnya. Karena volume darah banyak yang keluar, maka akan berdampak kepada tekanan darah. Perlu dipertimbangkan. Secara umum bekam aman, ya. Tinggal jumlah titiknya aja. Penyakit apapun satu titik aman lah sebenarnya, kira-kira begitu. Iya, Dok, maaf Dok, kalau misalnya tadinya tadinya besar terus menciut, mengeras itu perbaikan atau bagaimana ya Dok ya? Wallahu alam ya Bu ya. Biasanya kita akan cek lagi tumor markernya, gitu ya, tumor markernya kita lihat lagi, sama kita lihat dulu nih, pastikan lu diagnosisnya apa nih Bu? Sudah dilakukan proses itu enggak? Diagnostiknya apa Bu? Sakitnya apa? Karena diagnosis penting. Tadi sih awal saya lihat sih dari lidahnya itu limpahnya lemah memang ya, limpahnya lemah. Kemudian tadi dia wasir juga. Nah, untuk saat ini wasirnya itu sudah ada perbaikan. Cuma itu tadi yang masalah benjolan itu. Saya kurang paham itu dia menciut itu membenarkankah atau malah parah gitu. Saya kurang paham kan, karena dia mengecil dan mengeras gitu. Saya pastikan diagnostiknya dulu Bu, ya. Apakah ini kanker? Apakah ini tumor, apakah ini kistoma, apakah ini misalnya kistoateroma, ataukah ini lipoma, atau jangan-jangan abses yang mengalami granuloma. Karena penanganannya berbeda-beda. Kalau ini ternyata abses yang mengalami granuloma, maka pengobatan bukan pengobatan kanker. Pastikan dulu diagnostiknya Bu, karena buat saya diagnosis ini penting untuk menentukan pengobatan. Nanti kan suruh ke dokter, pastikannya diagnosisnya apa, nanti Bu mungkin bisa lakukan pengobatan. Diagnosisnya berarti memang, soalnya mas saya dia tidak mau ke dokter gitu, saya paksa ke dokter nggak mau, nangis, saya bingung jadinya gitu. Jadi nggak apa-apa, suruh ke dokter aja asal biar tahu untuk diagnosis. Iya, minimal diagnostikkan dulu Bu. Takutnya nanti Ibu mikirnya kanker ternyata abses. Abses ya, oke. Iya. Oke, ya. Ya, jadi harus dipastikan dulu diagnostiknya. Kalau diagnosis itu dia perlu membuang seperti biopsi itu. Enggak perlu Bu, misalnya dengan USG gitu ya, atau dengan pemeriksaan fisik, atau dengan pemeriksaan laboratorium gitu ya. Kalau memang dia tidak mau biopsi misalnya. Oh gitu, ya udah. Makasih Dok. Ya, sama-sama. Ya. Jazakallah khair, Dok. Assalamualaikum. Dokter, saya izin live udah jam 9. Oh, untuk Mas Dwi? Mas Dwi? Siap Dok. Ya, siap ya. Habis ini Dokter Lestari Ningsih, beliau juga ini Dok, peneliti untuk masuk S3 ini. Beliau meneliti tentang bekam pada tikus. Silakan Dokter Lestari Ningsih, saya juga mohon maaf harus meninggalkan Dokter Agus dan teman-teman. Semoga barokah ilmunya dan jazakallah khair. Terima kasih banyak dan teman-teman juga silakan. Waalaikumsalam. Ya,